Halo sahabat tani semua. Hari ini saya mau mengajak kalian untuk melihat tanaman padi saya yang baru saja pindah tanam. Tetapi padi saya ini sepertinya mengalami stres sahabat tani. Jadi saya mau berbagi pengalaman kepada kalian supaya ketika kalian menanam padi tidak terjadi hal yang sama kayak saya. Bibit padi yang ditanam stres kayak di belakang saya ini. Banyak yang garing daunnya dan banyak yang busuk ya. Simak video penjelasan saya sebagai berikut ini ya sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sahabat tani. Di video kali ini saya mau berbagi kepada kalian pengalaman saya saat menanam padi. Ketika padi sudah pindah tanam, ternyata padinya banyak yang layu dan mati seperti ini sahabat tani. Ya, kita perdekat dulu kameranya sahabat tani. Nah, itu sahabat tani. Ada juga yang sampai mau mati ini sahabat tani. Itu yang di tengah tuh ya, yang di situ sampai kering-kering ya sahabat tani. Dan langsung saja sahabat tani, saya mau berbagi beberapa kesalahan yang saya lakukan dalam menanam padi sehingga menyebabkan padinya kayak gini sahabat tani. Yang pertama, kesalahan saya yaitu terlalu rapat saat menyebar uritan atau menyebar bibit benih ya. Ini kesalahan saya yang pertama. Sehingga kalau kita menyebar benih terlalu rapat, maka perakaran padinya itu tidak berkembang saat di uritan. Dan juga batang padinya itu halus ya, yang biasanya kasar ya, ini halus sahabat tani. Itu kesalahan yang pertama, sehingga mengakibatkan padi itu layu ketika ditanam, tidak kaku gitu ya sahabat tani, tidak kaku. Yang kesalahan saya yang kedua, ini ketika habis di daud, kalau di sini namanya daud gitu sahabat tani. Apa itu? Nyabut benih padi itu sahabat tani. Mungkin di daerah kalian namanya bisa berbeda. Kalau di sini daud ya. Ini ketika setelah di daud, dipoconginnya terlalu lama. Ini kemarin saya moconginnya itu terlalu lama sahabat tani. Diikat itu sahabat tani, terlalu lama, tidak cepat-cepat dibuka. Ini kenapa kok terlalu lama? Karena kemarin ketika saya habis dicabutin, ternyata orang yang sanggupan nanam padi di lahan saya ini mundur sahabat tani, minta mundur jadwalnya. Yang biasanya hari Sabtu, dia mintanya hari Minggu. Sedangkan bibit saya ini dicabutnya di hari Jumat. Jadi dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah 3 hari bibit tidak cepat-cepat ditanam sahabat tani. Itu kesalahan saya yang kedua, terlalu lama dipocongin, kemudian tidak cepat-cepat ditanam. Alhasil kayak gini. Ini dia sobat tani penampakannya. Tapi ya masih ada yang hidup sobat tani, ada daun yang hijau satu. Ya meskipun cuma satu, ada yang satu cuma. Jadi ada beberapa juga yang daunnya agak hijau, tapi kebanyakan mati sobat tani daunnya. Nah, kemudian kesalahan saya yang ketiga ini sobat tani. Ini kemarin nanamnya banyak yang nekuk sobat tani. Nih. Banyak yang nekuk nanamnya, jadinya batangnya itu patah. Ini sebenarnya kesalahannya ya dari yang menanam. Jadi ketika batangnya patah, akhirnya padi itu susah untuk bangun itu, susah berdiri gitu, akhirnya tidur gitu, padinya tidur. Jadi itu beberapa kesalahan saya, jangan sampai sobat tani lakukan atau alami juga ya, kalau tidak mau padinya seperti punya saya ini ya sobat tani. Kemudian tips dari saya supaya padi itu cepat ngelilir, usahakan ketika menabur benih di uritan, kalau sobat tani menggunakan sistem pindah tanam kayak saya ini, jangan terlalu rapat ya, jangan terlalu tumpang tindih. Yang penting rata saja, jangan terlalu rapat atau terlalu banyak ya sobat tani. Itu saran saya yang pertama, supaya bibit padinya itu kaku.
kaku tegak ya, cepat hidup. Yang kedua, sebelum pindah tanam sobat tani, bibit itu jangan dicabut dulu ya. Bibit itu jangan dicabut dulu kalau belum pasti ya orang yang mau menanam padinya itu. Kalau sobat tani belum menemukan orang yang mau nanam padi, itu jangan dicabut dulu. Kalau harinya sudah fix, sudah pasti harinya apa gitu, 1 hari sebelumnya itu bisa langsung dicabut ya uritannya. Kalau belum fix, jangan coba-coba sobat tani. Ini pengalaman saya pribadi, kayak gini jadinya. Mungkin 2 hal itu sobat tani yang paling penting ya. Persoalan perlakuan pasca pindah tanam. Nah, itu. Kemudian saran saya lagi sobat tani, jangan lupa sebelum pindah tanam, apalagi di musim hujan kayak gini, rajin-rajin spray fungisida sobat tani, supaya daunnya tidak berkarat ya, supaya daunnya tidak berkarat, sehat gitu. Dan jangan lupa juga insektisida, terutama dengan bahan aktif emamectin ya. Bahan aktif emamectin ini sangat ampuh sekali untuk membunuh hama serta telur-telurnya sobat tani. Jadi itu, kalau saya kemarin pakai mortir ya, jadi tidak ditemukan hama, alhamdulillah. Cuman ya masalahnya ini bibit padinya stres berat ya. Tapi insya Allah ini usia 5 HST, rencana masih mau saya spray antrakol ya, fungisida, sekaligus di situ juga ada kandungan zincnya. Dan saya tambah nutrisi ultradap supaya untuk memacu pertumbuhan akar-akar baru. Dan nanti selang beberapa hari lagi mau saya spray dengan kalsium sobat tani. Mungkin itu saja pengalaman saya sobat tani. Doakan ya, doakan semoga padi saya ini bisa tumbuh sobat tani. Nah, kalau harus rombak ini bisa mengeluarkan biaya lagi. Doakan saja supaya tumbuh. Nanti ini rencana kalau sudah tumbuh, kalau sudah beranak, yang beranak itu kita jadikan untuk sulamannya ya. Kita sulam pakai anakan padi yang tumbuh nanti. Mungkin segitu dulu sobat tani. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.